Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kita di halaman 296, Fikih tasyahud akhir. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Duduk tasyahud akhir termasuk rukun salat, sehingga tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Jika ditinggalkan dengan sengaja maka salatnya batal. Jika ditinggalkan karena lupa, gimana gambarannya umat? Meninggalkan tasyahud akhir karena lupa, mungkin langsung salam dia tanpa tasyahud. Maka dalam hal ini dia datangkan satu rakaat full, kemudian duduk tasyahud, lantas salam. Yang kedua, cara duduk tasyahud akhir ada dua. Jika salat yang dikerjakan hanya memiliki satu tasyahud, seperti salat subuh, salat witir, maka duduk tasyahud akhir dilakukan dengan posisi iftirash. Tata caranya sama seperti duduk di antara dua sujud. Ini adalah pendapat Imam Ahmad berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr ketika menceritakan cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam jalasa fi sholati faftarasha rijlahu al-yusra wa wada'a dhira'aihi ala fakhidaihi wa asyara bis sababati yadu'u biha. Kalimat kemudian beliau berdoa menunjukkan bahwa itu dilakukan ketika tasyahud akhir. Dan sebagian ulama menjelaskan bahwa itu terjadi ketika salat subuh. B. Jika salat yang dikerjakan hanya memiliki dua tasyahud, seperti salat duhur atau salat wajib 4 rakaat atau rubai, atau salat maghrib, maka duduk tasyahud akhir dilakukan dengan posisi tawarruk. Cara duduk tawarruk: A. Pantat diletakkan di tanah, telapak kaki kanan ditegakkan dan telapak kaki kiri berada di bawah kaki kanan. Abu Humaid menceritakan cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza jalasa fi raqaatil akhirati qaddama rijlahul yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. B. Pantat diletakkan di tanah, telapak kaki kanan dibentangkan dan telapak kaki kiri di atas kaki kanan. Cara kedua ini kadang-kadang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi yang sering beliau lakukan yang di atas. Berdasarkan keterangan hadis dari Zubair bin Awam radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada fi sholati ja'ala qadamahul yusra baina fakhidaihi wa saqihi wa farasha qadamahul yumna. Rasulullah apabila duduk tasyahud akhir dalam salat, beliau posisikan telapak kaki kiri antara paha dan betis kanan. Antara paha dan betis kanan. Dan beliau bentangkan telapak kaki kanan. Berarti ini apa, Muhammad? Telapak kaki kirinya dimasukkan ya, kemudian dijepit oleh apa? Betis dan paha.
dan kaki kanannya hanya dibentangkan, tidak ditegakkan. Empat, kedua tangan berada di atas paha dan posisi siku tidak melebar melebihi paha, tidak direnggangkan, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Wa'il bin Hujr. Yang kelima, dianjurkan mengisyaratkan jari telunjuk tangan kanan ke arah kiblat dari awal duduk tasyahud, tidak pas mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah saja, karena isyarat jari telunjuk tersebut dilakukan mengiringi doa yang dibaca ketika tasyahud. Yang keenam, dianjurkan mengarahkan pandangan ke arah isyarat telunjuk berdasarkan keterangan dari Abdullah bin Umar. Wa asyara bi usbu'ihi allati tali al-ibhama fil qiblati wa rama bi basarihi ilaiha. Yang ketujuh, cara mengacungkan jari telunjuk sama dengan mengacungkan jari telunjuk ketika tasyahud awal. Ada yang bentuknya 35, ada yang bentuknya apa umahat? Jari tengah, jari manis dan jari kelingking dilipat, digenggam, dan ibu jarinya disatukan ke jari telunjuk. Ini yang cara yang kedua. Catatan, tidak dianjurkan untuk memiringkan kepala saat duduk tawarruk, secara sengaja memiringkan kepala ketika duduk tawarruk, termasuk kekeliruan. Berbeda jika kepalanya memang miring, ini terjadi karena pengaruh posisi tubuh yang tidak simetris seimbang. 6, demikian. Kita beralih ke fikih dan tafsir sholawat. Adapun kata sholawat sudah kita pernah bahas umahat, makna sholawat. Ada 4 jenis bacaan pada saat tasyahud akhir. A, bacaan tasyahud, yaitu mulai kata kalimat at-tahiyyatu lillah sampai kalimat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bacaan sholawat, yaitu mulai kalimat Allahumma sholli sampai kalimat innaka hamidum majid. Doa memohon perlindungan dari 4 hal. Doa bebas, apakah itu dari Al-Quran, dari hadis, ataukah dengan bahasa Indonesia, maka ini dibolehkan. Tapi ingat, disuarakan, dilirihkan, tidak dibaca di dalam hati. Keempat, bacaan tersebut memiliki hukum yang berbeda ketika tasyahud akhir. Bacaan tasyahud seharusnya ditulis di sini rukun ya. Bacaan tasyahud akhir rukun berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qa'adtum fi kulli raka'ataini faqulu at-tahiyyatu lillahi wat thayyibatu. B, bacaan salawat hukumnya wajib. Ini wajib. Jika ditinggalkan nanti karena lupa, cukup dengan apa? Dengan sujud sahwi. Sengaja batal sholatnya. Ketika tasyahud akhir menurut pendapat yang lebih kuat. Karena itu jika ditinggalkan dengan sengaja, sholatnya batal. Dari Fudail bin Iyad radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar ada orang yang berdoa ketika tasyahud akhir, namun dia tidak membaca tasyahud dan sholawat. Kemudian Nabi SAW menegur dan mengingatkan, ajilah hadha, orang ini terburu-buru.
Idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi, memuji Rabbnya terlebih dahulu. Wasana, sana ini pujian yang kedua. Kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa apa yang dia inginkan. Doa memohon perlindungan dari 4 hal. Ini para ulama berselisih umahat apakah ini wajib ataukah sunnah. Karena memang riwayat yang datang itu lafadznya perintah. Doa permohonan yang sesuai yang dikehendaki orang yang salat hukumnya anjuran. Bacaan tasyahud pada saat duduk tahiyat akhir sama persis dengan bacaan tasyahud ketika duduk tahiyat awal. Jadi enggak perlu diulang. Untuk bacaan salawat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan berbagai lafal bacaan salawat. Sikap yang tepat adalah berusaha menghafal semua dan mengamalkan secara bergantian. Agar apa? Agar menghidupkan dan menjaga sunnah. Tafsir salawat. Berikut beberapa redaksi salawat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salawat yang kedua, Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salawat yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Salawat yang ketiga ini bedanya apa dengan yang pertama umahat? Kalau ini enggak ada apa namanya innaka Hamidum Majid ya, diulang 2 kali. Dan tidak ada kata Allahumma barik ala. Ini hanya 1 kali saja dibaca Allahumma sholli. Salawat yang ketiga, Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, kalau ini ada tambahan ummi. Jadi ummi maknanya adalah tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Karena kalau sekiranya Nabi Muhammad bisa membaca umahat, maka kemungkinan akan muncul tuduhan bahwa Muhammad hanya membaca dari Taurat atau dari Injil. Salawat yang kelima, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, ini yang lebih pendek daripada yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, dari sini Allahummanya hanya 1 kali. Jadi umahat bisa menghafal gitu di rumah dan mempraktekannya di dalam sholat
Salat yang pertama mungkin di saat duhur, yang kedua di saat asar, yang ketiga maghrib, yang keempat isya, yang kelima subuh. Catatan tentang bacaan salawat. Semua bacaan salawat di atas dianjurkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Kemungkinan besar itu disampaikan dalam beberapa kesempatan yang berbeda, sehingga redaksinya berbeda. Sahabat meriwayatkan karena melihat langsung Rasulullah mempraktekannya di dalam salat, menunjukkan bahwa Rasulullah ini menjaharkan sebagai bentuk taklim, pengajaran kepada sahabat, bukan dijadikan rutinitas setiap kali tasyahud dijaharkan. Dalam semua redaksi salawat di atas tidak ada lafaz sayyidina. Coba lihat umat, sementara yang diajarkan di sekolah-sekolah umum kan ada lafaz sayyidina ya. Iya. Kemarin saya ngetes ada santri yang dari sekolah umum gitu, calon santri sekolah umum, saya suruh praktek sholat, ya dia baca ini Allahumma sholli ala sayyidina dan seterusnya. Allahumma barik ala sayyidina. Jadi ini adalah tambahan yang tidak dibenarkan, bahkan lebih mendekati kepada perkara bid'ah, karena ini adalah ibadah yang sifatnya qauli atau lafdi, yang dia harus tauqifiyah, datang dari hadis. Beda kalau di luar salat, bisa aja kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina, karena memang dia adalah sayyidu bani Adam wa sayyidu al-anbiya. Apakah dalam sholawat harus ada kata sayyidina atau tidak? Ibnu Hajar ini adalah seorang ulama dari kalangan madhab Syafi'i, pensyarah kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, yang beliau karang selama 25 tahun. Pengarang kitab juga namanya Bulughul Maram. Nah, ini dia beliau madhab Syafi'i. Kata beliau, ittiba'u al-fadhi al-ma'surati arjahu. Wala yuqalu la'allahu taraka dzalika, la'allahu taraka dzalika tawadu'an minhu. Walau kana dzalika rajihan, laja'a anis sahabati summa anit tabi'ina. Kata beliau, mengikuti lafaz-lafaz yang maksur, yang diriwayatkan, itulah yang terbaik.
Dan tidak boleh kita mengatakan boleh jadi beliau meninggalkan kata sayyidina karena tawadu. Ini hanya apa Umahat? Hanya ungkapan dari orang-orang yang menganggap ada sebenarnya kata sayyidina, cuma Rasulullah meninggalkan dia apa? Tawadu aja. Maka kita yang membacanya. Seandainya itu benar, pasti datang periwayatannya dari sahabat dan dari tabi'in. Karena enggak ada datang, maka apa Umahat? Kita tinggalkan. Ada sebuah kaidah yang berbunyi lau kana khairan lasabakuna ilaih. Seandainya itu adalah kebaikan, pasti sahabat sudah mendahului kita mengerjakannya. Karena sahabat adalah orang-orang yang bersemangat ittiba, mengikuti Rasulullah. Maka mencukupkan lafaz yang datang dari hadis, inilah yang selamat. 3. Dalam hadis dari Abu Mas'ud Al-Ansari, para sahabat mengatakan, Allah memerintahkan kami untuk memberi salawat kepada Anda. Perintah itu dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Ini perintah Allah untuk bersalawat kepada Nabi. Wasallimu taslima. Kelanjutan hadis ini Umahat, di mana para sahabat menyampaikan, kami sudah mengetahui cara mengucapkan salam kepadamu. Ajarkan kami bersalawat kepadamu. Akhirnya apa? Rasulullah mengajarkan salawat Ibrahimiyah. Keempat, inti salawat adalah doa. Kita berdoa agar Allah memberikan kebaikan bagi Nabi Muhammad SAW dalam bentuk salawat. Sekaligus nanti Umahat balasannya adalah Allah balik berselawat untuk kita 10 kali. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang berselawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Yang kelima, salawat yang kita baca dalam salat semuanya menyebutkan nama Ibrahim. Karena itulah salawat ini disebut salawat Ibrahimiyah, bukan salawat Muhammadiyah, tapi salawat Ibrahimiyah. Tafsir salawat Allahumma salli ala Muhammad. Ulama berbeda pendapat mengenai makna salawat Allah kepada makhluknya. Salawat Allah adalah pujian Allah untuk makhluknya, untuk Nabi Muhammad. Ini pendapat yang masyhur di kalangan ulama, sumber dari ulama tabi'in yang bernama Abu Aliyah. Imam Bukhari berkata, qala Abul Aliyati salatullahi sana'uhu alaihi indal malaikah. Jadi pujian Allah Subhanahu wa taala atasnya di sisi malaikat. B. Allah memberi salawat, artinya Allah memberkati makhluknya. Ini merupakan keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu an. Qala Ibnu Abbas yusalluna ay yubarrikuna. Artinya memberkati, memberikan berkah dari sisi umur, kesehatan dan harta dan yang lainnya. C. Salawat Allah untuk Nabi artinya Allah memuliakan nabinya. Ini merupakan pendapat Al-Halimi, salah seorang ulama Syafi'iyah. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan, wa qala Al-Halimi fi syu'abi, wa qala Al-Halimi fi syu'abi makna salati ala nabi
makna salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ta'zimuhu famakna qaulina Allahumma salli ala Muhammadin famakna qaulina Allahumma salli ala Muhammadin azim ditasydid dha-nya ya ummati azim Muhammadan. Al-Halimi mengatakan dalam kitab Asy-Syu'ab tentang makna salawat untuk Nabi adalah memuliakan beliau, sehingga makna doa kita, ya Allah berikanlah salawat untuknya, artinya muliakanlah Muhammad. Berarti ada 3 di sini ummahat makna salawat Allah kepada Nabi. Yang pertama pujian, yang kedua adalah keberkahan, yang ketiga adalah ta'zim, pemuliaan atau pengagungan. Kemudian Al-Halimi melanjutkan makna memuliakan, wal muradu ta'zimuhu fid dunya, wal muradu ta'zimuhu fid dunya bi'ila'i dzikrihi, bi'ila'i dzikrihi wa izhari dinihi, wa izhari dinihi wa ibqa'i syari'atihi, wa ibqa'i syari'atihi wa fil akhirati bi ijzali masubatihi, bi ijzali masubatihi wa tashfi'ihi, wa tashfi'ihi fi ummatihi wa ibda'i fadilatihi bil maqami al mahmudi. Maksudnya adalah memuliakan beliau di dunia dengan menjunjung nama beliau. Menjunjung namanya maknanya adalah meninggikan. Coba lihat ummahat di rumah-rumah orang awam itu, biasanya di ruang tamu ada terpajang di situ apa ummahat? Kata Allah dan Muhammad kan? Iya, Allah di sampingnya apa? Muhammad. Muhammad senantiasa dibarengkan penyebutannya dengan Allah, baik dalam syahadatain atau kata-kata yang lain. Inilah keutamaan yang Allah berikan kepadanya, yang Allah sebutkan di surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami akan mengangkat penyebutanmu.
Wa idhari dinihi, idhar maknanya adalah ummahat menguatkan, melebihkan dibandingkan agama-agama yang lain. Huwallazi arsala rasulahu di surah apa? Shaff itu. Liyudhhirahu 'alad dini kullih. Yang ketiga adalah wa ibqa'i syariatihi. Coba lihat ummahat, syariat Nabi Muhammad tetap ada sampai sekarang padahal sudah 1400 tahun yang lalu. Tapi terus sampai Allah meniupkan angin yang mematikan setiap mukmin, baru di situ apa? Habis syariat. Wa fil akhirah, di akhirat nanti Allah memberikan balasan bagi beliau, memberi syafaat untuk umatnya dan mengunggulkan beliau dengan menampakkan beliau di maqam mahmud. Maqam mahmud ini nanti ummahat, ketika manusia yang dikumpulkan di padang mahsyar itu bingung mau minta ke siapa ini, agar nanti dia meminta kepada Allah untuk menyegerakan urusan di padang mahsyar. Akhirnya datang ke Adam, ke Nuh, ke Musa, ke Ibrahim, ke Isa, enggak ada yang bisa memohon kepada Allah. Maka disinilah Rasulullah yang diberi kesempatan. Syafi' tu syafa', mohon syafaatlah pasti engkau akan diberi. Ini karena apa ummahat? Karena doa-doa umatnya yang dipanjatkan untuk Nabi agar diberikan kedudukan yang terpuji. Kapan itu ummahat? Ketika setelah selesai adzan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Wasilah ini adalah kedudukan di surga. Wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah. Adapun kelanjutannya dhaif ya ummahat, innaka la tukhliful mi'ad. Jika kita terapkan kaidah bahwa sebuah istilah yang memiliki banyak makna yang tidak saling bertentangan, maka makna yang tepat adalah mencakup semuanya. Sehingga makna ya Allah berikanlah selawat bagi Muhammad artinya pujilah Muhammad di hadapan para malaikatmu, muliakanlah beliau dan berkahilah beliau. Kalimat wa ala ali Muhammad, berikanlah salawat bagi keluarga Muhammad. Ibnul Qayyim menyebutkan ada 4 pendapat ulama mengenai makna keluarga. A. Orang yang haram menerima zakat, mereka adalah keturunan Bani Hashim. Haram menerima sedekah. Jadi Habib-habib yang ngaku dzurriyyah Rasulullah itu mahat, haram baginya menerima zakat, sedekah, amplop gitu, enggak boleh. Kalau dia apa? Benar dalam pengakuan. Mereka adalah keturunan beliau dan para istri beliau, semua pengikut beliau sampai kiamat. Orang-orang yang bertakwa di kalangan umat beliau. Tapi biasanya kalau dibarengi dengan setelahnya ada kalimat wasahbihi, berarti maknanya adalah khusus keluarga saja, wa ali itu. Tapi kalau enggak ada lagi setelahnya kalimat wasahbihi wan nasi ajmain, maka alu di sini mencakup yang disebutkan ini. Selanjutnya Ibnul Qayyim menegaskan dari keempat pendapat ini yang paling mendekati adalah pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua. Dan kemudian sementara pendapat ketiga dan keempat adalah pendapat lemah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan siapa keluarga beliau.
anna shadaqah la tahillu li ali Muhammad. Sedekah tidak halal bagi keluarga Muhammad. Kenapa ummahat? Karena sedekah itu adalah ausahu amwalin nas, kotoran harta manusia. Jadi Rasulullah hanya menerima hadiah dan hibah. Apa bedanya umat hadiah, hibah, sedekah? Bedanya kalau kita memberi seseorang tujuannya mencari pahala, namanya apa umat? Sedekah. Kalau tujuannya untuk menarik hati, maka namanya hadiah. Contoh, suami lihat mungkin istrinya kok marah-marah aja, nah pulang-pulang kok piring terbang, kursi terbang, coba suami belikan emas 1 kilo, maka apa? Pasti tunduk kan? Karena hadiah itu apa umat? Akan menundukkan hati. Tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah, pasti kalian saling mencintai. Kalau suami ngasih hadiah ke istri orang umat, boleh nggak? Nggak boleh, itu fitnah. Nah, kalau apa tujuannya tadi untuk menarik hati, apa umat? Namanya hadiah. Berarti dia apa? Tidak mencari pahala. Berarti kita boleh ngasih ke tetangga kita yang non muslim untuk menarik hatinya tertarik ke Islam. Apakah itu makanan, daging kurban dan yang lainnya. Kalau hibah ini tidak ada niatan sedekah, niatan cari pahala dan cari hati, enggak ada, ngasih gitu aja. Tapi boleh nanti barter. Dalam artian kita ngantarin sepiring onde-onde di rumah orang, kita tunggu balasannya. Piringnya diisi lagi. Nah, ini boleh umat. Karena mau kepengennya apa? Barter. Kita yang mau menerima terus enggak diisi, ya jangan diterima. Harus diisi. Kalau niatannya apa? Hibah tadi. Kita di Indonesia ini hibah, tapi yang dimaksudkan adalah sedekah kan ya. Saya hibahkan rumah ini. Tapi maknanya adalah sedekah. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kuta. Ya Allah, jadikanlah rizki keluarga Muhammad cukup untuk makan. Jadi kut ini adalah makanan pokok. Lalu Ibnul Qayyim menegaskan semua dalil ini menunjukkan bahwa makna keluarga Muhammad tidak mencakup umum semua umat beliau, namun hanya khusus untuk keluarga beliau. Jadi kesimpulannya bahwa keluarga Muhammad adalah paman, ponakan, sepupu satu kali yang beriman, istri, kemudian anak, cucu dan seterusnya, cicit sampai ke bawah. Pendapat ini pula yang dinilai lebih kuat oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar sebagaimana keterangan beliau dalam Fathul Bari. Kalimat kama shallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau telah memberikan salawat kepada Ibrahim. Kalimat sebagaimana engkau telah memiliki dua kemungkinan makna. Pertama adalah makna at-tashbih, penyerupaan. Sehingga kata sebagaimana diartikan seperti. Jika kita terjemahkan lengkap menjadi berikanlah salawat kepada Muhammad seperti salawat yang engkau berikan kepada Ibrahim. Namun ini kemungkinan makna yang lemah, karena dalam penyerupaan yang diserupakan lebih rendah daripada yang jadi standar. Misalnya wajah Ardi cerah seperti rembulan. Berarti apa umahat? Si Ardinya ini diangkat seperti rembulan kan? Padahal
wajah manusia lebih indah dari apa? Daripada rembulan. Karena Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wajah manusia laki-laki maupun perempuan lebih indah daripada rembulan. Makna yang lebih cerah, wajah Adi atau rembulan? Jawabannya rembulan lebih cerah. Kedua, makna at-ta'lil, sebab terjemah yang umumnya dalam bahasa kita sudah benar, yaitu diterjemahkan dengan kata sebagaimana, sehingga diterjemahkan berikanlah salawat kepada Muhammad sebagaimana engkau pernah memberi salawat kepada Ibrahim. Jadi Ibrahim alaihi salam umahat, dia dulu pernah berdoa agar Mekah itu diutus seorang nabi dari kalangan bangsa Arab. Allah sebutkan hal itu di surah Al-Baqarah. Rabbana wab'ats fihim rasula yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Sehingga kita memohon salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah memberikan salawat kepada Ibrahim berdasarkan makna ini. Berarti kita bertawassul dengan perbuatan Allah sebelumnya. Bertawassul dengan perbuatan Allah ini dibolehkan umahat, karena tawassul itu menjadikan sesuatu sebagai perantara dalam berdoa, itu dibolehkan. Kalau bertawassul dengan nama, sifat, amal soleh dan orang yang masih hidup, paham? Ini dengan 4 cara ini kita bertawassul. Bertawassul dengan orang yang sudah mati, ini tidak dibenarkan. Dan ini kemungkinan makna yang lebih tepat. Kalimat wa ala ali Ibrahim, dan bagi keluarga Ibrahim, makna kata alu keluarga di sini sama seperti pembahasan sebelumnya, di mana ulama berbeda pendapat. Jika makna kata keluarga mencakup semua pengikut, maka arti keluarga Ibrahim mencakup seluruh para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang yang saleh. Jika makna kata keluarga hanya mencakup keturunan, maka arti kata keluarga Ibrahim adalah Ismail, Ishak, dan para keturunannya. Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Al-Asbat, dan seterusnya. Ini adalah dzurriyyah Ibrahim. Dan Nabi Muhammad SAW masuk dalam makna keluarga Ibrahim, karena garis keturunan Muhammad itu sampai kepada Ismail bin Ibrahim. Allah berfirman, innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, Muhammadin min ali Ibrahim. Muhammad termasuk keluarga Ibrahim. Kalimat Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Ya Allah, berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad. An-Nawawi menyebutkan makna berkah di sini. Qala al-ulama'u maknal barakati huna. Maknal barakati huna az-ziyadatu minal khairi. Az-ziyadatu minal khairi. Wal karamati
wal karamati. Wakila huwa bimakna at-tathhiri wat tazkiyati. Para ulama mengatakan makna berkah di sini adalah permohonan tambahan kebaikan dan kemuliaan. Karena yang mendatangkan kebaikan hanyalah Allah. Yang menetapkan kebaikan hanyalah Allah. Maka kita memohon keberkahan kepadanya. Ada yang mengatakan maknanya adalah pensucian. Kalimat innaka hamidun, sungguhnya engkau zat yang maha terpuji. Nama Al-Hamid memiliki dua makna. Jadi Hamid, Mahmud sama Muhammad. Muhammad itu orang yang banyak memuji, kalau Muhammad orang yang banyak dipuji. Jadi kalau Ummahat nggak mau ngasih nama anaknya Muhammad, coba diganti jadi Muhammad, Muhammidun. Artinya orang yang banyak memuji. Zat yang banyak dipuji karena semua perbuatannya sempurna. Secara kaidah sharaf, Al-Hamid bermakna Al-Mahmud. Al-Hamid bermakna Al-Mahmud. B. Zat yang pandai memuji perbuatan hambanya yang soleh. Secara kaidah sharaf, Al-Hamid bermakna Al-Hamid. Jadi wazan fa'ilun bisa bermakna dua Ummahat, kadang bermakna maf'ulun, kadang bermakna fa'ilun. Kalimat majidun, zat yang maha agung. Zat yang maha agung. An-Nawawi menjelaskan makna kata al-majid. Wa qala Ibnul A'rabi, wa qala Ibnul A'rabi, al-majidu ar-rafi'u, al-majidu ar-rafi'u. Qala ahlul ma'ani, qala ahlul ma'ani, al-majidu al-kamilu asy-syarafu, al-kamilu asy-syarafu. Al-kamilu asy-syarafu warrif'atu wal karamu, warrif'atu wal karamu, wassifatu al mahmudatu, Ibnu Arabi mengatakan al-majid artinya adalah zat yang maha tinggi. Ulama ahli makna ahli bahasa mengatakan al-majid artinya yang sempurna kemuliaannya, ketinggiannya, kebaikannya, dan sifat-sifat terpuji lainnya. Demikian Ummahat. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.